Bab 1291, aku ingin menjadi penyihir. Halo, kamu di kelas berapa? Suara ingin tahu tiba-tiba terdengar dari punggungnya. Master bermata cerah sangat mengerutkan kening saat dia berbalik. Seorang pemuda berdiri di belakangnya. Tubuh orang itu langsing, tinggi, dan besar dengan mata tajam menusuk. Fluktuasi kekuatan jiwa yang lemah dan tebal tidak jelas dipancarkan dari tubuhnya. Pemuda itu tidak bisa menahan perasaan berdetak kencang saat melihat fitur halus pada jarak yang begitu pendek ketika dia mengingat tentang kejutan yang dia rasakan selama satu pandangan dari sebelumnya. Dia berbicara dengan nada hati yang disengaja. Aku melihatmu berdiri di kolam untuk waktu yang sangat lama dan berpikir kamu mungkin mengambil sesuatu yang terlalu keras. Mengapa kita tidak saling kenal? Saya seorang siswa baru. Saya memasuki akademi sedikit kemudian ketika saya terlibat dalam kultivasi tertutup. Saya hanya berhasil masuk ke kelas 4 lurus. Kelas biasa di sini dibagi menjadi 6 kelas. Kemampuan untuk masuk lurus kelas 4 adalah bentuk pamer sendiri. Tentu saja, dia punya modal untuk memamerkannya juga. Alis Master bermata cerah itu rileks sekali lagi. Maaf, aku sedang menunggu seseorang. Oh. Kupikir aku belum pernah bertemu denganmu di masa lalu. Pemuda itu tampaknya tidak menyadari keengganan tuan bermata cerah untuk berkenalan. Senyum di wajahnya semakin cerah. Pikiranku agak terganggu. Maaf. Dia berbalik dengan anggun dan menghadap air kolam sekali lagi. Hari ini adalah hari yang mengganggu ketenangan pikiran saya dan itu mengganggu saya. Mengapa saya tidak membelikan Anda minuman dan mendengarkan Anda melampiaskan masalah Anda? Pemuda itu berjalan ke sisinya dan dengan tegas menyarankan. Ekspresi Master bermata cerah redup. Tolong izinkan aku untuk hening sejenak. Oke. Tiba-tiba dia merasa ingin tertawa ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya. Jika ini dia dari 5 tahun yang lalu, mungkin dia akan segera melemparkan bocah ini ke dalam air kolam. Tapi 5 tahun kemudian, dia bukan lagi penyihir kecil sejak saat itu. Dia akan mempertimbangkan reputasi keluarganya dan tidak akan berlaku semegah dulu di masa lalu. Dia mengingat masa lalu dan mendapati bahwa hari-hari itu sungguh menyenangkan. Pemuda itu mengangkat bahu. Baiklah kalau begitu. Dia bukan orang cabul. Tidak peduli seberapa terkejut dia merasakan atau bahkan jika itu adalah cinta pada pandangan pertama di dalam hatinya. Dia tidak akan pernah berlebihan dengan perilakunya. Saat dia bersiap untuk berbalik dan pergi, dia tiba-tiba melihat sedikit senyum di mata tuan bermata cerah itu. Dia punya ide di benaknya ketika dia mengingat trik yang diajarkan oleh pamannya yang tidak bermoral. Seorang gadis yang baik akan setuju karena takut ketika seorang pria direcoki sehingga dia akan selalu mendapat kesempatan selama dia berusaha. Kau tersenyum. Adakah sesuatu yang lucu tentang saya? Pemuda itu bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia berhenti berjalan. Master bermata cerah berbalik dan menatapnya. Aku hanya berpikir bahwa jika ini terjadi 5 tahun yang lalu, seseorang yang memiliki keberanian untuk menyerbu di sekitarku akan berakhir di dalam air mancur surgawi sebelumnya. Di sisi lain, saya tidak punya pilihan selain berpura-pura bersyukur sekarang. Pemuda itu menatap gadis muda bermata cerah dengan senyum hangat di wajahnya dengan bingung. Kata-kata yang keluar dari mulutnya sangat tidak sesuai dengan penampilannya saat ini. Aku tidak percaya itu. Anda bukan tipe orang seperti itu, kata pemuda itu dengan tegas. Dia tidak akan mempercayai gadis yang dia identifikasi sebagai seorang dewi sekilas bisa melakukan hal seperti itu. Saat dia menegaskan keyakinan dalam benaknya, dia tiba-tiba merasakan tenggorokannya menegang. Sebelum dia bisa bereaksi terhadap situasi, dia bisa merasakan seluruh dirinya terbang di udara seperti awan. Pemandangan di sekelilingnya berputar dan mengejutkannya. Dia tidak bisa menahan diri dari berteriak di udara. Tubuhnya terbang di udara tanpa kendali sedikit pun. Dia memotong busur di udara sebelum dia mendarat di kejauhan. Dia begitu terkejut ketika dia akan mengumpulkan kekuatan jiwanya hanya untuk menemukan bahwa dia benar-benar tidak mampu menggunakannya. Dia merasa seolah-olah seluruh orangnya telah dimeteraikan. Dia tanpa sadar menutup matanya dan meringkuk tubuhnya. Di sisi lain, dia merasa seolah-olah ada kekuatan yang menopang tubuhnya saat ini. Tubuhnya jatuh di tengah-tengah pemintalan.
Dia merasakan getaran ringan di bawah kakinya seolah-olah dia sudah mendarat di tanah yang kokoh. Dia tanpa sadar meringkuk tubuhnya. Tetapi perasaan dampak dalam imajinasinya tidak menyadarinya. Dia hanya bisa melihat tanah yang kokoh. Dia tertegun sejenak. Dia berdiri dan menemukan bahwa kekuatan jiwanya sekali lagi mengalir lancar di dalam tubuhnya. Dia melihat kakinya dengan sedikit kebingungan sebelum dia melihat tubuhnya dan menyentuh tenggorokannya. Rasanya seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Wajahnya sudah penuh dengan keheranan ketika dia bisa dengan jelas melihat pemandangan di sekitarnya. Dia masih berdiri di samping air mancur surgawi. Tetapi dia sudah berada di depan gedung akademik saat ini. Dia mendongak dan melihat bahwa gadis bermata cerah masih berdiri di sisi lain dari air mancur surgawi yang berjarak sekitar 100 meter. Ada orang tambahan di sebelahnya. Dia memiliki tubuh besar dan tinggi dan sebesar gunung. Itu dia. Pemuda itu dengan berat menelan ludah. Sebelum dia datang ke akademi, dia belum pernah belajar arti dari rasa takut. Tetapi sejak dia datang ke sini dan bertemu orang itu, dia belajar bahwa ketakutan adalah salah satu emosi yang diperlukan untuk manusia. Orang itu adalah dekan akademi. Dia bertanggung jawab untuk mengawasi pembelajaran dan kultivasi harian siswa. Sejak dia menjadi dekan, gaya belajar seluruh akademi telah meningkat ke tingkat yang baru. Di sisi lain, ada juga legenda yang tidak akan pernah mati tentang orang itu. Orang ini harus menjadi presiden akademi berikutnya. Kan? Hampir semua orang di akademi sangat percaya dengan rumor ini. Orang ini berdiri tepat di samping gadis muda pada saat ini. Tatapan pemuda itu secara kebetulan bertemu dengan tatapan lelaki itu ketika dia melihat ke sana. Tatapan pria itu tenang dan dalam. Dia belum terlihat mengancam bahwa satu bintang dari kejauhan sudah cukup untuk membuat pemuda itu merasa gemetaran. Siapa gadis itu? Long Yue menghela nafas dalam hatinya setelah melihat tuan bermata cerah di hadapannya. Tidak lama sebelumnya, dia adalah orang pertama yang menyentuh hatinya. Meskipun semua orang berharap untuk membuat pertandingan untuknya dan dia. Namun, hal yang disebut takdir tidak pernah menjadi sesuatu yang bisa ditransfer dengan kemauan seseorang. Dia menemukan takdirnya pada akhirnya sementara dia menemukan orang yang dia cintai. Hanya untuk mengetahui bahwa orang yang dia cintai tidak menghargai nasib. Saudara Long Yue, Anda tampaknya telah menjadi lebih keras. Master bermata cerah mengangkat tangannya saat dia berbicara dan mencubit lengannya yang besar. Dekan akademi yang sombong itu langsung merasa sedikit malu. Wajahnya memerah sedikit ketika ia secara tidak sadar mundur satu langkah lalu memandang ke segala arah. Yuner, berhati-hatilah dengan tindakanmu. Apakah Anda masih ingat identitas Anda? Master bermata cerah itu tersenyum. Saya benar-benar ingin meninggalkan identitas saya pada saat itu sebelumnya. Saya pikir saya masih lebih suka diri saya yang lama. Bagaimana dengan kamu? Apakah Anda merasakan hal yang sama juga? Long Yue tertegun sejenak sebelum dia sangat mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Sosok menawan tuan bermata cerah itu menggigil. Dia di sini. Dia di sini. Tatapan Long Yue segera berubah serius dan seolah-olah sinar menembusnya. Dia ada di sini. Dia masih hidup. Ketika 6 kata ini keluar dari bibir tuan bermata cerah, dia yang masih tersenyum beberapa saat yang lalu memiliki air mata yang tak terkendali mengalir di wajahnya. Dia benar-benar hancur ketika mengetahui tentang berita menyedihkan tentang ledakan Shrek. Dia tidak pernah melupakan siluet orang itu di dalam hatinya. Tidak peduli betapa kecewanya dia ketika dia meninggalkan tempat itu. Sangat sulit untuk mencintai seseorang. Tetapi lebih sulit untuk melupakan orang yang dicintainya. Terutama ketika dia mengetahui bahwa orang itu sangat mungkin meninggal. Rasa sakit yang menyayat hati menyiksanya setiap hari. Sebagai putri kerajaan, dia sudah pada usia yang cocok untuk menikah sejak jauh sebelumnya. Namun, suasana hatinya tidak memungkinkannya untuk melakukannya. Cinta dan kasih sayang kaisar untuknya memungkinkan dia lebih bebas sehingga dia belum menikah atas perintah seperti para putri lainnya selama ini di bawah perlindungan saudara-saudaranya dan kaisar. Namun, dia masih merasakan sakit di lubuk hatinya selama ini. Bahkan karena itu dia menghabiskan sebagian besar waktu berkultivasi di kamarnya karena hanya dengan terlibat dalam proses kultivasi dia sementara bisa melupakan orang itu.
Namun dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan tiba-tiba datang dalam keadaan seperti itu. Ketika dia menuju ke Tang Sekte dalam persiapan untuk bertukar satu set teknik senjata tersembunyi Tang Sekte itu, dia tiba-tiba melihat mobil yang melaju ke markas untuk menyambutnya dengan standar tertinggi. Bab 1292, Tolong Do Mia Favor. Jika dia hanya melihatnya sendirian, dia akan berpikir bahwa itu adalah matanya yang menipu dia. Namun, ada lebih dari sekadar dia. Teman-temannya juga ada di sana. Xie Xie, Yue Zhenyu, Su Xiaoyan, Su Lizi, Ye Xinglan, dan Yuanen Yehui ada di sini. Semuanya ada di sini. Dia merasa bingung saat ini. Seluruh orangnya tenggelam dalam ketidakkonsistenan yang ekstrim. Dia diam-diam mengikuti mereka seperti orang mati berjalan. Dia memiliki wewenang khusus untuk memasuki gimnasium karena identitasnya. Dia melihat Tiang sebagai akibatnya. Dia berbeda dari masa lalu. Penampilannya tidak berubah sama sekali, tetapi sifatnya terlalu berbeda sekarang. Dia adalah seorang pemuda yang hangat, cerah, dan energetik di masa lalu. Namun, ketika dia melihatnya kali ini, dia merasa seperti sedang menatap ayahnya. Perubahan auranya terlalu besar karena dia berhasil tetap stabil seperti gunung ketika dia berhadapan dengan orang kuat seperti Smiley Face Douluo. Jika seseorang mengatakan bahwa lelaki yang dulu menjadi dirinya sudah cukup untuk menariknya dan meninggalkan kesan yang begitu mendalam di benaknya, maka orang yang sekarang menjadi dia menarik perhatiannya dan memengaruhi hatinya dalam bentuk yang berbeda. Dengan target cinta seperti itu, bagaimana dia bisa jatuh cinta pada pemuda sebelumnya? Salah siapa itu karena pria yang dicintainya adalah orang yang paling menonjol di antara teman-temannya. Rasanya seperti ditakdirkan menderita karena mencintai pria seperti itu. Untungnya, dia tidak melihatnya di sisinya saat ini. Mungkin mereka tidak bersama lagi. Mungkin mereka bukan lagi pasangan. Dai Yuner mengerti bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan baginya. Apa yang akan kamu lakukan? Long Yue bertanya dengan suara berat. Dai Yuner menghela napas dalam-dalam seolah-olah dia mengumpulkan keberanian melebihi dirinya. Saya ingin mencari bantuan dari Anda, Saudara Long Yue. Hanya Anda yang bisa membantu saya dalam masalah ini. Tentu, jawab Long Yue dengan cara lama dan langsung yang sama. Apakah kamu tidak akan bertanya padaku tentang bantuan dulu? Bantuan mungkin bisa bertentangan dengan prinsip Anda. Da Yuner menggigit bibir merahnya dengan putih mutiara. Long Yue menggelengkan kepalanya. Sejak kapan aku pernah mengatakan tidak padamu? Itu tidak pernah terjadi di masa lalu dan tidak akan pernah terjadi di masa depan juga. Kamu akan selalu menjadi peri kecil di hatiku dan adik perempuanku. Air matanya yang berhenti mengalir sebelumnya sekali lagi mengalir di wajahnya. Visinya kabur saat Dai Yuner menerkam kepelukan Long Yue. Terima kasih, Saudara Long Yue. Terima kasih. Long Yue menghela nafas secara rahasia. Dia menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya karena dia bertanya-tanya hukuman macam apa yang akan dia hadapi karena mendapatkan pelukan setelah kembali ke rumah. Ketika wanita itu mengetahui bahwa dia keluar untuk menemui Yuner, dia mengikuti dan menonton dari dekat. Adik perempuan, tindakan Anda menyebabkan masalah bagi saya. Saudaraku, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Sebuah suara lincah terdengar dari ujung lain dari komunikator jiwa. Dai Yuyan tidak bisa menahan senyum tipis di wajahnya. Hei kamu, kapan kamu akan tumbuh dewasa? Anda selalu bertindak seperti bajingan. Haha. Akankah saya tetap menjadi diri saya sendiri jika saya tidak berperilaku seperti itu? Saya yang lucu dari 8 Raja Surgawi kita. Apakah Anda tahu bahwa Shrek Seven Monsters ada di sini? Apa yang kamu katakan tentang ini? Kami telah berkultivasi dengan susah payah selama bertahun-tahun dan kami telah menahan keluhan terpendam kami selama bertahun-tahun. Apapun, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi dengan mudah saat ini. Saya percaya bahwa kita mampu mengalahkan mereka begitu keras sehingga wajah mereka akan terbuka seperti bunga persik yang mekar kali ini. Silakan hubungi kakak kami sehingga kami dapat segera mengajak mereka bertanding. Teng Teng berbicara dengan cepat. Untungnya seseorang tidak bisa meninggalkan bayang-bayang yang tersisa dengan suara seseorang. Jika tidak, moniker Raja Bayangan-nya akan lebih cocok baginya. Mengapa kamu tidak memanggil kakak sendiri?
Dai Yuyan tidak bisa menahan tawa. Saya, lupakan. Dia sudah terbiasa menjadi dekan akademis sekarang. Dia mendisiplinkan semua orang yang menemukan dan saya tidak terkecuali. Saya tidak ingin mengalami nasib buruk. Hanya ada kamu yang dia tidak akan menegur. Dai Yuyan berkata, baiklah. Aku akan berbicara dengannya. Namun, jangan terlalu percaya diri. Kami telah meninggikan diri kami selama ini. Tetapi apakah mereka tidak melakukan hal yang sama? Jangan menangis seperti bayi saat kalah kali ini. Teng Teng terkikik. Orang yang paling peduli tentang kemenangan tidak pernah menjadi aku. Apakah kamu benar? Dai Yuyan tertegun sejenak. Sebagai pangeran keempat kekaisaran dan bahkan pangeran mahkota saat ini, kekalahan dari masa lalu selalu sangat mempengaruhinya. Dia tidak pernah melepaskan kultivasi meskipun dia berurusan dengan segudang acara setiap hari. Mungkin itu karena kekalahan saat itu. Terkadang kekalahan adalah motivasi terbaik. Sebagai contoh, ia saat ini dipuji oleh para perwira sipil dan militer dan bahkan dianggap sebagai kaisar dengan kekuatan tempur paling kuat dalam 1000 tahun ke depan. Dia benar-benar tidak bisa melewatkan kesempatan kali ini. Aku sedang dalam perjalanan untuk melihat Tang Wulin, kata Dai Yuyan dengan tenang. Hah? Apakah Anda sudah kehilangan penghambatan Anda? Teng Teng berbicara dengan takjub. Kenapa kamu tidak meminta saya untuk ikut? Kamu sangat tidak ramah. Puff. Untuk apa? Aku akan mewakili kekaisaran untuk bertemu dengannya kali ini. Tang Wulin sudah tidak sesederhana pemimpin dari Shrek Seven Monsters lagi. Dia di sini untuk mewakili Sekte Tang kali ini dengan identitas Master Sekte Tang Sekte. Master Sekte Tang Sekte. Jelas bahwa Teng Teng belum menerima informasi ini dari Lin San yang telah menghubunginya sebelumnya. Teng Teng tertegun. Baik, kita akan berbincang lagi nanti. Saya sudah tiba di Tang Sekte. Mobil sudah berhenti di depan pintu utama Tang Sek ketika dia menutup komunikator. Kecuali untuk mobil Tang Sekte. Bahkan mobil kerajaan tidak diizinkan untuk mengemudi di dalam markas Tang Sekte. Jadi dia harus berjalan ke kantor pusat sendiri. Dai Yuyan adalah murid Tang Sekte di tahun-tahun awalnya. Dia harus menarik diri dari Tang Sekte mengikuti aturan setelah dia mewarisi posisi sebagai putra mahkota sesudahnya. Namun, dia selalu merasakan perasaan yang mendalam terhadap tempat itu dan kedekatannya dengan Tang Sekte jauh melebihi para pangeran lainnya. Banyak pejabat sipil dan militer menganggap kemampuan pangeran keempat untuk mewarisi posisi pangeran mahkota sebagian besar karena dukungan Sekte Tang. Ini juga merupakan kenyataan. Meskipun dukungan Tang Sekte diam-diam, itu memiliki efek penting pada masalah ini. Dai Yuyan berhubungan intim dengan Sekte Tang yang paling penting karena Tang Sekte tidak pernah terlibat dalam politik dan mendukung perdamaian dan harmoni. Sikap pasifisme seperti itu tentu saja tidak ditargetkan pada Federasi Douluo yang bertindak sebagai penguasa benua. Tetapi itu sangat penting bagi Kekaisaran Bintang Luo yang lebih lemah. Ini juga alasan mengapa status Tang Sekte di Kekaisaran Spirit Dou dan Kekaisaran Star Luo bahkan lebih tinggi dari Spirit Pagoda. Bagaimanapun, sekte masih sekte. Setiap sekte akan dipengaruhi oleh pengaruh bisu politik. Apakah itu pagoda roh, sekte Tang, sekte tubuh atau lainnya? Di sisi lain, efek dari pengaruh-pengaruh ini secara alami akan menyebabkan retroaksi yang mengakibatkan memutuskan apakah sebuah sekte bisa kuat atau tidak. Sudah ada orang-orang dari Tang Sekte yang datang untuk menyambut pangeran keempat yang mulia. Ketika dia berjalan melewati pintu utama markas Tang Sek, sudah ada orang yang menunggunya di dalam. Wajah tersenyum Douluo Hujie dan Tang Wulin berdiri di tengah karena ini adalah etika yang penting. Ada juga royalti yang datang setelah kedatangan Dai Yuyan. Dai Yuyan menemukan Tang Wulin berdiri tepat di tengah pada pandangan pertama. Sama seperti Dai Yuyan pertama kali menatapnya. Dia pertama kali merasakan bahwa Tang Wulin telah berubah. Tang Wulin memiliki bantalan mantap yang tak terhitung jumlahnya dibandingkan dengan sebelumnya. Kekanak-kanakannya lenyap sepenuhnya. Dia muncul seperti orang biasa tetapi dilengkapi dengan aura yang tidak ditemukan pada orang biasa. Dia hanya berdiri di sana dan menjadi pusat perhatian dengan cara yang sangat alami. Dia mengukur Tang Wulin naik turun sementara Tang Wulin juga melakukan hal yang sama. Dai Yuyan tampaknya telah mengalami perubahan besar juga. Setelah menjadi putra mahkota,
Ia memiliki aura raja untuk dirinya sendiri. Dia merasa sombong meski tidak marah. Dia berjalan dengan gaya berjalan yang megah sementara sosoknya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Dia tenang dan tenang sehingga moniker Tiger King-nya tampak semakin melengkapi dirinya sekarang. Kami bertemu lagi. Tang Wulin berjalan sambil tersenyum. Dai Yuyan mengulurkan tangannya dan mengguncang Tang Wulin. Keduanya kehilangan pemikiran kekanak-kanakan untuk mencoba mengukur kekuatan satu sama lain melalui jabat tangan seperti ketika mereka masih muda. Tangan mereka berpisah segera setelah goyang dan itu adalah kontak yang sederhana. Dai Yuyan menemukan dengan heran bahwa dia sama sekali tidak mampu melihat melalui Tang Wulin lagi. Pria itu benar-benar berbeda. Seperti yang diharapkan, Tang Wulin lebih muda dari mereka semua. Menilai berdasarkan usia mereka, dia seusia dengan Dai Yuner. Beberapa tahun telah berlalu dan Shrek Seven Monsters benar-benar terlalu berbeda saat ini. Mereka adalah musuh sekali tetapi mereka mewakili kekuatan yang berbeda sekarang. Mereka bertemu sekali lagi dan mereka merasa sedikit kesal. Waktu membawa perubahan besar pada dunia dan segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Pangeran Mahkota yang mulia, silakan lewat sini. Wajah tersenyum Douluo memecah kesunyian dan membuat isyarat ajakan. Yang mulia terlalu sopan. Dai Yuyan masih bertindak agak sopan ketika berbicara dengan smile face Douluo. Sebenarnya sama seperti bagaimana Long Yue memiliki Enchi sebagai gurunya. Smiley face Douluo telah memberikan bimbingan kepada Dai Yuyan. Jadi dia dianggap setengah dari guru Dai Yuyan karena posisinya sebagai wakil aula utama dari aula ibadah istana. Itu karena hubungan ini bahwa Dai Yuyan selalu dekat dengan Tang Sekte sejak muda dan menjadi bagian darinya. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Smiley face Douluo. Hanya saja mayoritas orang dari luar tidak sadar. Di bawah bimbingan Smiley face Douluo, sekelompok orang tiba di ruang pertemuan. Tang Wulin dan Shrek Seven Monsters duduk di satu sisi sementara Dai Yuyan membawa serta perwiranya untuk duduk di sisi lain. Bab 1293, Buang Waktu. Setelah melakukan beberapa obrolan ringan, Dai Yuyan berbicara sedikit kesal. Aku benar-benar tidak berharap pertemuan kita berada dalam keadaan seperti itu. Terus terang, saya lebih suka bertarung dengan Anda di panggung kompetisi. Jika itu masalahnya, mungkin aku masih akan memiliki kesempatan untuk menebus diriku. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Tang Wulin tersenyum. Kami bisa berdebat kapan saja kamu mau. Saya merindukan waktu kami bersaing di Bintang Luo Benua. Kami masih muda saat itu. Dai Yuyan langsung terkekeh. Kamu masih muda sekarang. Kecuali fakta bahwa Anda sekarang adalah Master Sekte Tang Sekte. Ada sarkasme dalam kata-katanya. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Saya sangat berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati para senior Tang Sek kami karena memberi saya kesempatan. Saya hanya berharap saya bisa membayar mereka. Yang mulia, saya ingin tahu apa pendapat Star Luo Empire pada kolaborasi kami kali ini. Dai Yuyan berbicara. Saya pikir kita akan mengadakan pertemuan besok di mana Anda akan bertemu ayah saya. Tujuan utama saya di sini adalah untuk bersosialisasi. Tang Wulin mengangkat alisnya. Sepertinya Star Luo Empire tidak begitu peduli dengan perang. Dai Yuyan tersenyum dengan tenang. Jadi, bagaimana keprihatinan kami menurutmu? Tang Wulin berkata. Saya mengerti sekarang. Jika itu masalahnya, apakah perlu bagi saya untuk tetap bertemu dengan Yang Mulia? Dai Yuyan tertegun sejenak. Dia tidak mengharapkan Tang Wulin untuk menanggapi dengan cara yang jujur. Dia berharap untuk sedikit mengecilkan hati Tang Wulin sehingga dia tidak akan mendominasi negosiasi besok. Dia tidak mengira Tang Wulin akan menolak negosiasi sebagai gantinya. Kamu tampaknya menjadi orang yang berubah. Dai Yuyan kembali ke dirinya yang normal setelah perubahan wajahnya sesaat. Tang Wulin berkata, aku masih sama. Kami prihatin apakah Kekaisaran Luo Star mampu mempertahankan diri melawan federasi ketika saatnya tiba. Karena Putra Mahkota telah menyatakan bahwa Kekaisaran mampu, maka kita tidak perlu khawatir tentang hal itu. Karena Tang Sek telah berkolaborasi dengan Star Luo Empire selama bertahun-tahun. Tentu saja, kami menganggap diri kami bertanggung jawab terhadap kesejahteraannya. Selama Kekaisaran Bintang Luo tidak terlalu terpengaruh oleh perang,
Kita tidak perlu khawatir. Kalau begitu, tidak perlu membuang waktu berharga yang mulia saja. Dai Yuyan berbicara. Aku bilang kamu sudah berubah dan kamu masih tidak akan mengakuinya. Kamu tidak pernah seberani itu di masa lalu. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Kamu salah paham. Saya lebih peduli tentang pandangan orang-orang Anda. Bagaimana dengan ini? Yang mulia, biarkan aku menunjukkanmu sesuatu. Kita bisa berdiskusi nanti. Saat dia berbicara, Tang Wulin berdiri. Jelas bahwa dia menunjukkan ketidaksabarannya. Dai Yuyan juga berdiri. Dia berkata, jadi, apakah Anda mengatakan bahwa kami membuang-buang waktu? Ya, kata Tang Wulin tanpa ragu sedikit pun. Mungkin. Orang-orangmu mungkin berpikir bahwa pasukanmu sudah cukup siap. Jika itu masalahnya, maka kami akan melanjutkan diskusi setelah saya menunjukkan hal ini kepada Anda. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar melalui pintu masuk utama ruang pertemuan. Wajah tersenyum Dou Luo tidak mengatakan sepatah kata pun selama seluruh perjalanan. Karena Tang Wulin mengelola situasi di Dou Spirit Empire dengan sangat baik. Ia percaya bahwa Tang Wulin akan menyusun strategi untuk negosiasinya dengan Kekaisaran Luo Star juga. Dai Yuyan dan Tang Wulin sama-sama kenal. Itu adalah tujuan Dai Tianling untuk mengirim Dai Yuyan ke Tang Sek. Baik Dai Yuyan dan Smiley Face Dou Luo tidak mengharapkan Tang Wulin untuk menangani negosiasi dengan kekurangajaran. Orang harus menyadari bahwa Sekte Tang hanya sekte. Sementara Dai Yuyan mewakili seluruh kekaisaran. Apakah itu sesuai atau tidak? Orang harus melihat apakah barang yang hendak ditunjukkan Tang Wulin kepada Dai Yuyan dalam waktu cukup untuk meyakinkannya. Sepanjang jalan ke gimnasium, Dai Yuyan menjaga ibu tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Tang Wulin. Dia dalam suasana hati yang agak busuk saat ini. Bahkan jika Anda salah satu dari Shrek Seven Monsters dan Master Sekte Tang Sekte, saya masih putra mahkota Kekaisaran Bintang Luo. Selain itu, saya berhubungan baik dengan Sekte Tang. Bermain hardball terkadang diperlukan saat negosiasi. Namun, Tang Wulin berbalik bermusuhan dan bahkan mengancam akan menghentikan negosiasi. Meskipun Kekaisaran Luo Star berkompromi pada akhirnya, Dai Yuyan akan menanggung dendam dalam hatinya. Ada seseorang di gimnasium ketika mereka tiba. Tepatnya, itu adalah Meisha hitam yang berdiri diam. Dai Yuyan memandangi Meisha yang tingginya sekitar 8 meter dengan senjata api raksasa di punggungnya. Dia bertanya pada Tang Wulin, "Inikah yang ingin kamu tunjukkan padaku?" Tang Wulin mengangguk. Lalu dia melambaikan tangannya ke arah Meisha hitam. Meisha melepas senjata api di punggungnya. Pada saat itu menghapus senjata api. Pusat-pusat kekuatan dari aula ibadah kerajaan segera memposisikan diri di depan Dai Yuyan. Dai Yuyan melambaikan tangannya. Tidak masalah. Kami berada di Sekte Tang. Tang Wulin melirik kagum pada Dai Yuyan. Siap. Sekelompok orang masuk ke gimnasium dari sisi lain. Mereka mendorong beberapa perangkat keras dengan cepat. Perangkat keras pertama adalah bola logam besar yang ditempatkan di sisi lain gimnasium. Selanjutnya, datang beberapa pelat logam tebal. Sebanyak 10 pelat logam ditumpuk di tempat sekitar 30 meter di pinggiran Meisha hitam. Dai Yuyan menyadari itu akan menjadi uji coba senjata. Dia menoleh dan melihat ke arah Tang Wulin. Tang Wulin tanpa ekspresi saat ini. Bahkan, dia tampak hikmat. Segera, orang-orang itu menyelesaikan pengaturan. Pemimpin kelompok itu, Jiang Wuyue, memberi isyarat pada Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk ke arahnya sebelum dia berbicara. Aktifkan perisai pelindung tahap kompetisi. Sinar kuning samar muncul. Dan perisai pelindung muncul segera setelah itu. Sinar lembut menyelimuti tahap kompetisi. Sebelumnya, bola logam berdiameter sekitar 3 meter ditempatkan di luar perisai pelindung. Tang Wulin berbicara kepada Dai Yuyan di sisinya. Yang mulia, tolong kirim orang-orangmu untuk memeriksa pelat dan bola di kejauhan. Setiap lapisan pelat paduan ini setara dengan pertahanan Meisha kuning. Kombinasi mereka sebanding dengan Meisha hitam biasa. Dai Yuyan melambaikan tangannya sekali dan seseorang segera pergi untuk memeriksa bola dan piring. Dia berbicara dengan suara rendah. Apa yang sebenarnya ingin kamu tunjukkan padaku? Pengadilan senjata. Tidak mengherankan jika meriam jiwa yang kuat dapat meledak melalui pertahanan Meisha hitam.
Tang Wulin berkata, "Mohon bersabarlah, Yang Mulia. Anda akan tahu beberapa saat kemudian." Segera, staf kerajaan kembali dan mengangguk ke arah Dai Yuyan untuk memberi sinyal bahwa itu persis seperti yang dikatakan Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat tangannya ke arah meja hitam. "Siap." Meja hitam berjalan dengan langkah besar. Meja mengeluarkan suara keras dan nyaring saat kakinya yang berat menginjak tanah. Itu mengangkat senjata api raksasa di tangannya dan mendorongnya ke pelat logam paling depan. Sementara itu tampaknya melakukan beberapa penyesuaian pada saat yang sama. Bas! Terdengar dengungan lembut dari senjata api raksasa. Bayangan cahaya biru gelap beredar saat meja hitam membuat gerakan tangan pada Tang Wulin. Tang Wulin melambaikan tangan kanannya. Meja hitam segera dipecat. Senjata api raksasa itu bergetar sedikit ketika aliran arus listrik ungu melintas sekali di langit sebelum menghilang dengan segera. Seluruh proses terjadi begitu cepat sehingga sebagian besar orang nyaris tidak melihat sekilas tindakan. Namun, tembakannya sudah berakhir. Tidak ada ledakan keras seperti dalam kasus meriam jiwa. Hanya dengungan yang terdengar oleh sekelompok orang. Kemudian, mereka menemukan bahwa tidak ada perubahan di mana laras senapan raksasa mendorong pelat logam. Dai Yuyan tertegun sejenak. Para penguasa jiwa istana dan para guru Misha yang berdiri di sisinya pada awalnya merasa heran. Dalam waktu singkat, mereka tampak bingung. Memanggil Yang Mulia, putra mahkota hanya untuk menyaksikan ini. Itu bahkan tidak menunjukkan efek apapun. Apakah ini kesalahan? Dai Yuyan menoleh ke samping dan menatap Tang Wulin. Dia tidak berniat mengejek Tang Wulin karena dia tahu betul bahwa reputasi Tang Wulin dipertaruhkan. Namun, sepertinya dia melakukan kesalahan besar. Bab 1294 Pengadilan. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke kejauhan. Sekelompok orang dari sebelumnya ingat bahwa bola logam didorong masuk. Sekarang, bola logam muncul sedikit lebih jauh. Itu di luar perisai pelindung tahap kompetisi. Mereka berasumsi bahwa bola logam itu tidak terkait dengan persidangan. Dengan pancaran perisai pelindung sebagai penghalang, mereka tidak memiliki pandangan yang jelas. Saat ini, perisai pelindung dinonaktifkan setelah menyelesaikan tembakan. Mereka hanya melihat bola logam dari kejauhan. Namun, setelah melihat bola logam, penguasa jiwa istana yang meragukan demonstrasi sebelumnya sekarang memiliki ekspresi beku di wajah mereka. Masing-masing dari mereka tampak seolah-olah telah melihat hantu. Tidak ada yang tahu kapan lubang besar itu muncul tepat di tengah-tengah bola. Lubang menganga berdiameter lebih dari 2 meter. Cukup aneh bahwa dinding tidak jauh di belakang bola logam tetap tanpa cedera. Di sisi lain, bola logam memiliki lubang yang bosan menembus pusatnya. Tatapan Dai Yuyan membeku. Meskipun demikian, dia tetap bingung seperti sebelumnya. Apa artinya itu? Dia menoleh ke arah Tang Wulin. "Kamu tidak tahu." Tang Wulin memandang Dai Yuyan dengan tatapan tenang. Dai Yuyan menjawab, "Tidak." "Baik. Anda harus memiliki Master Mesha dengan Anda. Mengapa Anda tidak meminta Master Mesha untuk melepaskan Mesha? Kami akan melakukan tembakan lagi," kata Tang Wulin dengan suara berat. Dai Yuyan melambaikan tangannya sekali. Pria paruh baya di sisinya segera mengangkat tangannya. Sebuah lingkaran cahaya berkilauan di pergelangan tangannya saat aliran cahaya melesat ke depan. Dari cahaya yang tumbuh dengan cepat, sebuah Mesha hitam muncul. "Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengerjakan Mesha?" Master Mesha memandang ke arah Tang Wulin. Dai Yuyan bukan satu-satunya orang yang bingung. Tak satu pun dari orang-orang ini yang tahu. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Tang Wulin. Tang Wulin berbicara, "Kamu tidak perlu naik Mesha. Pilih barang apapun yang menurut Anda kuat dan keras dari dalam kabin pilot Mesha. Kemudian, aktifkan sistem perlindungan otomatis Mesha untuk melepaskan perisai pelindung." Master Mesha berbicara dengan ragu-ragu. "Apakah Mesha saya akan dirugikan?" Bagi seorang Master Mesha tingkat tinggi, Mesha dianggap sebagai kehidupan keduanya. Dia tidak ingin melihat mechanya rusak. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. "Tidak, bahkan saya akan melipat gandakan kompensasi saya kepada Anda jika ada kerusakan." Master Mesha tidak mengajukan keberatan lagi. Dia melompat ke atas Mesha hitamnya.
Dia menempatkan logam langka yang berukuran sedang di dalam sebelum dia menyalakan perlindungan otomatis. Beberapa fungsi sederhana dari mesia hitam dapat dimulai melalui perangkat yang dikendalikan dari jarak jauh seperti mengaktifkan pelindungnya dan membuka kabin. Lapisan pelindung transparan. Sedikit terdistorsi dikeluarkan dari mesia hitam. Master mesia memiliki ekspresi puas di wajahnya. Mesia biasanya disesuaikan dengan persyaratan master mesia. Master mesia khusus ini merasa agak percaya diri dengan pertahanan mesia hitamnya. Dia bahkan cukup percaya diri untuk bertarung melawan judul Douluo ketika dia dibalut mesia. Tang Wulin membuat gerakan tangan pada mesia hitam di kejauhan sekali lagi. Kali ini, mesia bergerak dengan cepat. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan aliran cahaya biru dari senjata raksasanya tanpa membuat banyak penyesuaian. Dibandingkan dengan sinar sebelumnya, kali ini jauh lebih lemah dan suara dengungan juga lebih lembut. Mesia hitam Star Luo Empire bergetar ringan sebelum kembali ke kondisi normal. Perisai pelindung mesia tetap utuh. Setelah menyaksikan mesia hitam Tang Sekte meluncurkan senjata api, Master mesia Star Luo Empire tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada Tang Wulin. Apakah sudah selesai? Tang Wulin membuat gerakan mengundang ke arahnya. Silakan buka kabinmu dan lihatlah. Master mesia Star Luo Empire sedikit bingung ketika dia berjalan ke depan mesianya. Dia menonaktifkan perisai pelindung menggunakan perangkat yang dikendalikan dari jarak jauh sebelum membuka kabin. Segumpal asap tebal keluar. Ada bau hangus saat kabin dibuka. Kelompok orang yang telah menyaksikan pemandangan itu tidak lagi dapat menemukan potongan logam yang diletakkan di kursi pilot sebelumnya. Bahkan kursi pilot sepertinya sudah meleleh. Tang Wulin berbicara dengan nada meminta maaf. Maaf. Kontrol kami tidak cukup akurat yang mengakibatkan beberapa kerusakan pada kursi pilot Anda. Saya akan memastikan Tang Sekte memberi Anda kompensasi ganda. Kelompok orang belum mengetahui apa yang terjadi selama persidangan pertama. Namun, kali ini, mereka merasa terkejut dan takut seolah-olah mereka melihat hantu. Semua alat peraga percobaan telah disediakan oleh Sekte Tang. Awalnya, mereka sedikit curiga meskipun efek yang ditunjukkan sebelumnya. Namun, kali ini berbeda. Mesia itu milik Star Luo Empire sementara Master Mesia adalah orang yang dipercaya di istana. Mereka semua menyaksikan perisai pelindung mesia yang disesuaikan dengan tingkat pertahanan tertinggi. Namun, bagaimana bagian dalam mesia rusak parah? Orang yang paling terkejut adalah Master Mesia. Sebenarnya, dia telah bertanya pada Tang Wulin apakah dia membutuhkan bantuannya beberapa menit yang lalu. Bagaimana jika dia yang duduk di dalam kabin? Apa yang akan terjadi? Dia kemungkinan besar akan berakhir seperti potongan logam dan kursi. Itu adalah acara yang mengejutkan bagi semua orang yang hadir seperti pertunjukan sulap yang spektakuler. Apa yang bisa menjadi senjata api raksasa itu? Tang Wulin berbalik untuk menghadap Dai Yuyan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun tetapi menyaksikan ekspresi terkejut Dai Yuyan. Itulah yang ingin aku tunjukkan kepadamu. Dada Dai Yuyan naik turun. Meskipun dia terus mengingatkan dirinya untuk tetap tenang, dia merasa sulit setelah menyaksikan situasi yang begitu menghancurkan. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Itu di luar imajinasinya. Sepengetahuannya, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh senjata jiwa. Apa yang terjadi sebelumnya memiliki akibat yang serius. Perisai pelindung mesia hitam praktis tidak berpengaruh dalam menghentikan senjata api raksasa. Tidak peduli seberapa kuat mesia itu akan dianggap tidak berguna jika Master Mesia terbunuh. Itu hanya akan menjadi tumpukan sampah. Senjata macam apa itu? Dai Yuyan tergagap. Tang Wulin menjawab, itu salah satu senjata terbaru Federasi. Itu rahasia federal. Saya percaya bahwa jika kita belum menunjukkannya di sini, saat Anda tahu keberadaannya, itu sudah akan beraksi di medan perang. Namanya adalah balok ion berat. Kemampuan menyerangnya mungkin tidak jauh lebih kuat dari meriam Super Soul itu. Tetapi kekuatannya ada dalam ledakan penetratifnya. Ia mampu menembus hampir semua perisai pelindung, baik materi maupun bentuk energi. Jelas, itu lebih efektif dalam menembus materi. Kemampuan serangan sebenarnya adalah bahwa tempat ledakan yang ditunjuk dapat ditentukan.
Itu dapat menghancurkan objek yang ditargetkan bahkan ketika target dilindungi oleh perisai tanpa menyebabkan kerusakan serius pada lingkungan target. Pengerahannya bisa digunakan untuk bertarung melawan mecha dan juga armor perang. Senjata sudah digunakan di tentara federal. Masalahnya adalah kita hanya tahu satu jenis senjata terbaru federasi. Yang mulia. Menurut Anda apa yang akan terjadi jika senjata itu dikerahkan dalam skala besar seperti di pasukan mecha? Apa yang akan terjadi? Semua orang di tempat kejadian tahu bahwa hanya ada satu jawaban untuk pertanyaan itu. Banyak orang akan mati secara tragis. Pasukan mecha Star Luo Empire tidak memiliki banyak pertahanan terhadapnya. Perisai pelindung yang sangat mereka banggakan sama sekali tidak berharga. Tuan mecha mereka akan berubah menjadi abu. Akibatnya, mecha akan diambil secara keseluruhan oleh lawan mereka dan ditampilkan sebagai piala perang. Para master mecha yang berada di tempat kejadian menjadi sangat pucat saat memikirkan hal itu. Situasi Tuan Jiwa juga tidak menguntungkan. Meskipun armor pertempuran memiliki efek amplifikasi yang kuat pada para master jiwa, armor pertempuran tidak lebih kuat dari mecha. Kekuatan armor perang sedikit lebih kuat dari mecha. Armor perang itu berukuran lebih kecil meskipun kekuatannya lebih kuat. Itu lebih cocok dengan master jiwa. Meskipun Master Armor Tempur juga bisa mengoperasikan mecha dengan fasilitas yang sama. Namun demikian, baju besi pertempuran selalu dianggap lebih unggul dari mecha. Senjata yang efektif melawan mecha akan sama-sama menghancurkan armor pertempuran. Bagaimana bisa ada orang yang cukup berani untuk mengatakan bahwa itu tidak akan efektif melawan baju perang? Tidak ada seorang pun di tempat itu yang bersedia menjadi sukarelawan sebagai subjek percobaan. Ketakutan muncul di hati Dai Yuyan saat ini. Sebelumnya, ia telah mencoba meremehkan Tang Wulin karena Star Luo Empire memiliki persediaan senjata rahasia yang memadai. Mereka merasa agak percaya diri dengan kekuatan militer mereka. Secara alami, mereka tidak keberatan menerima bantuan Tang Sekte. Tetapi mereka tidak berniat membayar mahal untuk itu. Terutama ketika mereka mengalami banyak pembatasan saat menerima bantuan dari Tang Sekte. Karenanya, kehadiran Dai Yuyan hari ini adalah untuk melihat tujuan Tang Wulin. Alih-alih, penyelidikannya menghasilkan dia menjadi saksi pemandangan yang mengerikan. Sinar ion berat. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui nama untuk senjata itu karena tidak ada informasi sebelumnya tentang itu. Pikiran Dai Yuyan kacau saat kepercayaan awalnya pada kekaisarannya mulai terkikis. Bab 1295, Bujukan. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam. Sekarang Yang Mulia telah melihat sinar ion yang berat. Saya harap Anda akan memahami penghinaan saya sebelumnya. Niat kami tulus. Meskipun Tang Sekte membuat semua jenis perangkat jiwa, kami cinta damai di hati. Perang hanya akan membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi orang-orang di mana kejahatan bersembunyi dalam kegelapan. Jadi, kita tidak ingin perang terjadi. Baik itu perang melawan Federasi atau Star Luo Empire. Tidak ada yang harus mati karena perang. Bagaimanapun, aku menyadari bahwa Kekaisaran Bintang Luo tidak benar-benar memahami implikasi dari perang yang akan datang setelah bertemu Yang Mulia. Federasi terdiri dari 3 armada militer di samping korps tentara Dewa Laut. Total kekuatan militer mereka mungkin tidak jauh lebih kuat daripada Kekaisaran Bintang Luo. Tetapi dalam perang modern, jumlah orang atau bahkan penguasa jiwa tidak lagi menjadi faktor penentu kemenangan. Elemen penting adalah teknologi. Jika Star Luo Empire mampu bersaing dengan teknologi Federasi Dou Luo, Star Luo Empire tidak akan berada di benua ini. Kata-kata kasar Tang Wulin membuat marah pembangkit tenaga listrik Star Luo Empire. Namun, mereka harus mengakui bahwa ada beberapa unsur kebenaran di dalamnya. Kekaisaran Luo Star menyadari perbedaan antara teknologi jiwa Federasi Dou Luo dan milik mereka. Namun, teknologi jiwa Star Luo Empire telah meningkat selama bertahun-tahun. Beberapa pusat penelitian berskala besar mereka telah membuat prestasi cemerlang yang menunjukkan kemampuan mereka untuk mengejar Federasi Dou Luo. Tidak sampai hari ini bahwa senjata sinar ion berat yang belum pernah mereka dengar terungkap kepada mereka. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa ada celah yang tidak dapat diatasi antara teknologi jiwa mereka dan teknologi milik Federasi. Dalam kebanyakan kasus, kebenaran suatu situasi biasanya sulit diterima orang. Meskipun demikian,
Mereka tidak punya pilihan, tidak peduli seberapa enggan mereka, karena mereka tidak bisa terus menipu diri mereka sendiri. Bagaimana dengan teknologi Tangsek? Apakah ini sebanding dengan Federasi Douluo? Tanya Dai Yuyan dengan suara berat. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak ada perbandingan sama sekali. Ini hampir seperti tinggal di surga orang bodoh. Namun, Sekte Tang memiliki pengalaman lebih dari 20.000 tahun. Sehingga kami dapat membantu Kekaisaran Bintang Luo mengatasi rintangan ini setidaknya. Selain itu, harga yang kami minta tidak tinggi. Poin yang paling penting adalah bahwa Kekaisaran tidak diperbolehkan menggunakan senjata-senjata ini untuk melakukan perang ofensif. Saya percaya bahwa Kekaisaran telah menetapkan harga sendiri. Sekte Tang pasti tidak akan menuntut harga tinggi dalam hal ini. Dai Yuyan memahami Tang Wulin dengan sangat baik. Bahkan tanpa memeras harga tinggi. Itu masih merupakan sosok astronomi. Pada saat yang sama, menyetujui ketentuan Sekte Tang akan berarti bahwa mereka akan terikat pada Sekte Tang yang mungkin menyinggung kekuatan lain. Bisakah Sekte Tang membuat berkas ion seberat ini? Tanya Dai Yuyan. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin kita bisa memproduksinya secara massal. Kami telah melakukan penelitian dan menemukan bahwa desain senjata sangat terenkripsi karena sangat berharga bagi Federasi. Setiap upaya untuk merekayasa balik itu akan mengakibatkan kehancurannya sendiri. Selain itu, kami hanya membawa 1 unit senjata untuk perjalanan ini. Karenanya, kami tidak bisa menawarkannya ke Kekaisaran. Aku tidak yakin apakah Yang Mulia mengetahui insiden yang terjadi di Do Spirit Empire. Sekte Tang secara resmi berperang di Spirit Pagoda karena alasan sederhana. Pagoda roh berkolusi dengan tuan-tuan roh jahat dari Roh Kudus. Karenanya, kami kehilangan harapan untuk pernah bekerja dengan Spirit Pagoda. Dalam keadaan seperti itu, kami tidak punya pilihan lain. Jelas. Dai Yuyan tahu itu. Kekaisaran Luo Star memiliki hubungan dekat dengan Kekaisaran Do Spirit untuk bertarung melawan Federasi Douluo. Istana akan menerima informasi terbaru dari sekutunya. Mereka juga belajar bahwa Kekaisaran Do Spirit telah memilih untuk berkolaborasi dengan Sekte Tang. Justru karena alasan inilah Star Luo Empire tidak mau membiarkan Tang Wulin memimpin mereka. Saya mengerti maksud Sekte Guru. Saya akan memberitahu Yang Mulia apa yang saya saksikan di sini hari ini dan meminta Yang Mulia mengambil keputusan. Ayah saya akan memiliki keputusan akhir. Itu saja untuk hari ini. Dai Yuyan mengucapkan selamat tinggal. Tidak ada gunanya untuk tetap di sini. Dia ingin kembali dan mendiskusikan masalah ini dengan ayahnya setelah menyaksikan kekuatan sinar ion berat. Namun, ia pertama-tama perlu berkonsultasi dengan pusat penelitian Kekaisaran apakah senjata semacam itu mungkin diproduksi. Senjata yang bisa melancarkan serangan fatal pada Master Mesya Hitam atau Master Armor pertempuran yang kuat pasti akan mengubah gelombang perang. Kekaisaran Luo Star merasa percaya diri karena mereka menganjurkan kekuatan militer. Ada banyak Master Jiwa dan Master Panduan Jiwa di Star Luo Empire. Selain itu, para penguasa jiwa menerima dukungan mutlak dari Kekaisaran. Mereka percaya bahwa bahkan jika pembangkit tenaga listrik Star Luo Empire tidak setara dengan milik Federasi, mereka tidak terlalu jauh di belakang. Di sisi lain, pembangkit tenaga listrik di Federasi jelas tidak bersatu seperti pembangkit tenaga listrik Star Luo Empire. Keuntungan dari monarki adalah bahwa ia dapat menjaga kesejahteraan personel resminya dengan baik. Sebaliknya, Kekaisaran Federal tidak dapat melakukan hal yang sama. Secara alami, Kekaisaran Luo Star memiliki niat baik rakyatnya. Desmilai Ves Douluo mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok orang Dai Yuyan di pintu. Saat itulah dia memberi Tang Wulin jempol besar. Guru sekte benar-benar mengesankan. Senjata cukup bagus untuk meyakinkan putra mahkota untuk berubah pikiran. Faktanya, ini pertama kalinya aku melihat senjatanya. Benarkah bahkan Mesya Hitam tidak mampu menahan kekuatan sinar ion berat ini? Tang Wulin mengangguk. Tentu saja itu benar. Kalau tidak, banyak pembangkit tenaga istana yang dibawa Yang Mulia tidak akan bisa diyakinkan dengan mudah. Wajah tersenyum Douluo mengerutkan kening dalam-dalam dan berbicara. Jika itu masalahnya, bahkan jika rencana kita selesai, Kekaisaran Bintang Luo mungkin tidak selalu dapat menghentikan pasukan federal. Kan? Dengan senjata yang kuat seperti itu,
Federasi memiliki pilihan strategi pertempuran yang berbeda. Misalnya, mereka dapat memilih antara meluncurkan operasi siluman atau pemogokan pemenggalan kepala. Apa kekuatan lain yang mampu menahan senjata yang bahkan Mesia Hitam gagal untuk melawan? Tang Wulin tersenyum. Meskipun sinar ion yang kuat sangat kuat, ia memiliki kekurangan juga. Misalnya jaraknya yang mencolok. Ini hanya efektif bila digunakan dalam jarak 1000 meter. Oleh karena itu, senjata perlu mendekati Mesia Hitam setidaknya 500 meter sebelum meluncurkan serangan. Pokoknya, poin yang paling penting adalah bibirnya berdengung. Hanya Smiley Face Douluo yang bisa mendengar apa yang akan dikatakannya. The Smiley Face Douluo menyatakan minatnya setelah mendengarkan penjelasan Tang Wulin. Tidak heran, Sekte Master. Anda benar-benar sejenis. Haha. Orang-orang memanggil saya karena memiliki wajah yang baik tetapi hati yang jahat. Mereka belum mengenal Anda. Sekte Master. Tang Wulin tersenyum. Aku hanya belum mengungkapkan segalanya tentang diriku. Tidak ada kata-kata yang saya ucapkan adalah kebohongan. Apakah itu tidak cukup baik? Hu Jie mengangkat alisnya. Kita akan melihat bagaimana Yang Mulia memutuskan besok. Namun, Yang Mulia tidak begitu mudah ditangani. Dia memiliki temperamen yang kuat dan pantang menyerah. Jadi dia mungkin tidak perlu merasa terancam meskipun mengetahui bahwa musuh itu kuat. Taktik yang digunakan pada putra mahkota tidak bisa digunakan padanya. Dia mungkin seorang kaisar. Tapi dia juga pria yang bandel yang lebih suka istirahat daripada membungkuk. Tang Wulin mengangguk. Pengingat Smiley Face Douluo itu penting. Pada kenyataannya, dia khawatir tentang situasi besok ketika dia akan menghadapi Yang Mulia. Dia ingin ini selesai secepatnya. Bagaimanapun, dia tidak tahu kapan pasukan federal akan datang. Sudah 4 bulan sejak dia meninggalkan federasi. Menurut informasi yang dia terima ketika dia berada di Dou Spirit Empire, daerah di sekitar pelabuhan Angkatan Laut kota Skycea dikepung. Tidak ada yang bisa melihat situasi di dalam stasiun militer. Semua satelit dan peralatan pendeteksian federasi tidak diizinkan beroperasi di wilayah maritim. Jelas bahwa bahkan Douluo Laut tanpa batas tidak dapat mencegah perang terjadi karena masih berlangsung. Juga, tidak ada yang tahu kapan tentara federal akan tiba. Kedatangan tentara sudah dekat sehingga mereka harus menyelesaikan misi sesegera mungkin. Mereka perlu segera melaksanakan rencana mereka untuk mencegah perang terjadi. Kakak, apakah Anda berpikir bahwa Yang Mulia akan membawa 8 raja surgawi besarnya untuk bertarung melawan kita? Jika itu masalahnya, itu akan luar biasa. Saya orang yang kesal, kata Xie dengan seringai jahat. Mereka lebih muda dari 8 raja surgawi. Meskipun mereka meraih kemenangan dalam kompetisi Kekaisaran Bintang Luo, itu ternyata merupakan kemenangan yang menyakitkan. Jika bukan karena upaya terakhir Tang Wulin dan Gu Yue untuk membalikkan keadaan, mereka akan kehilangan pesaing. Kehormatan Shrek Academy dipertaruhkan. Waktu telah berlalu dan keadaan telah berubah. Semua orang telah maju ke level yang lebih tinggi. Shrek Seven Monsters merasa percaya diri. Terutama sekarang karena kapten mereka telah menjadi sangat kuat. Tang Wulin menatapnya tajam dan berkata, "Kami di sini untuk membahas urusan negara. Tidak bisakah kau melepaskan permusuhan kecil itu dari sebelumnya? Selain itu, mereka juga menderita kerugian. Ekor Raja Rubah Sumu hampir diputuskan olehnya. Dia yakin bahwa lawan mereka juga menaruh dendam terhadap mereka." Bersambung.